Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video, yaitu video mengembangkan project pada pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita telah diberikan sebuah project aplikasi, yaitu aplikasi WordTime Productivity Timer. Namun di aplikasi tersebut masih ada beberapa bug atau masih belum sempurna. Jadi di sini kita diperintahkan untuk yang pertama yaitu memperbaiki bug pada tombol pause atau resume. Jadi ini tampilan aplikasinya. Jadi untuk sebelumnya itu tombol resume dan atau tombol pause ini tidak bekerja pada semestinya gitu. Jadi kita disuruh memperbaikinya. Jadi di sini saya melakukan di di kelas timer homepage, kita tetap mendefinisikan button text yaitu resume. Lalu di bagian widget build di body, nah di sini kita menggunakan expanded. Lalu untuk di bagian on press-nya ini productivity button. Jadi ada button dengan nama buttonnya yaitu work. Lalu di sini di dalam on press ketika button itu ditekan, maka kita mengatur buttonnya. Jadi ketika countdown timernya start work, jadi ketika timernya itu mulai bekerja, maka button text-nya itu akan berubah menjadi pause. Dari yang sebelumnya resume berubah menjadi yang pause. Lalu di bawahnya juga kita tambahkan button lagi, yaitu button dengan nama start break. Lalu di on press-nya kita atur sama seperti tadi. Begitu pula dengan button long break. Kita atur juga di on press-nya. Jadi ketika ditekan, maka timernya akan berfungsi dan button text-nya akan berubah menjadi pause. Lalu di bagian sini, nah, kita atur juga di bagian sini. Jadi, ketika timernya itu stop, maka button text-nya akan kembali dengan nama resume. Dan ketika countdown timernya itu mulai kembali, maka button text-nya berubah menjadi pause. Yang mana itu ketika ditekan, timernya bisa berhenti. Dan jika kita lihat di sini, kita bisa memulai menggunakan start break. Di sini bisa terlihat waktunya berjalan dan tombol yang sebelumnya mempunyai nama resume berubah menjadi pause. Di sini kita bisa menekannya dan waktu berhenti dan kembali ke resume. Ini sama saja bisa digunakan di Word, di start break atau di long break. Oke, sekarang kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu diperintahkan untuk merombak tampilan halaman setting. Gunakan package tambahan seperti Cupertino Setting Control atau sejenisnya. Jadi untuk tampilan halaman setting sebelumnya itu bisa dibilang sedikit jadul. Makanya kita diperintahkan untuk merombaknya. Sini kita bisa menggunakan Cupertino Setting Control. Jadi kita bisa pergi ke link yang diberikan, yaitu ini di pub.dev Cupertino Setting Control. Ini ada contoh tampilannya. Jadi ini lebih modern dibandingkan tampilan sebelumnya yang diberikan. Jadi kita bisa pergi ke bagian installing. Di sini kita bisa mengcopy Flutter pub at Cupertino Setting Control. Lalu kita pergi ke Visual Code kita dan di terminal kita pergi ke terminal. Kita di sini bisa mengklikkan kode yang ini.
kita klikkan di sini, lalu kita running. Jika sudah running, maka dia akan timbul seperti dependency Cupertino setting control 1.1.0. Ini kita bisa mengeceknya di pub-spec.yaml ini, dan di sini bisa terlihat dependencies Cupertino setting control. Nah, jika sudah kita berikan ini, maka kita bisa mengganti settingnya. Kita bisa memanggil ini, mengimport Spike package Cupertino-nya tadi, pattern Cupertino-nya. Dan untuk ini adalah kodenya. Jadi kelas setFill-nya merupakan dari stateful widget. Jadi kita menggunakan stateful widget karena nilainya bisa berubah, diperbarui. Lalu di sini di kelas ada word time dengan nilai 25, lalu ada short break dengan nilai 5, ada long break dengan nilai 20. Ini adalah nilai defaultnya. Lalu ada final double min value dan max value. Jadi nilai untuk nilai min value-nya itu sama dengan 1 dan nilai max value-nya itu sama dengan 180. Lalu ini ada weight setting. Ini ada pref sama dengan weight set preferences. Lalu di sini ada method update setting. Di sini digunakan untuk mengupdate-nya. Lalu di sini ada set state untuk memperbarui state. Lalu ada switch key. Jadi jika key-nya itu word time, maka nilai word time ini diperbarui, yaitu nilainya value. Dan ini nilai word time ini disimpan di pref, yaitu set preferences dengan keyword time. Ini sama. Lalu ada reset setting. Jadi di sini untuk digunakan reset. Jadi kembali ke nilai default yang tadi, yang mana nilai defaultnya itu word time-nya nilainya 25, nilai short break sama dengan 5, dan nilai long break sama dengan 20. Lalu di sini ada method build, widget build, dengan mendefinisikan atau mendeklarasikan tekstil dengan ukuran yaitu 24. Ini ada memanggil scaffold, bar-nya dengan title setting, lalu ada body mengapit padding. Jadi ini paddingnya itu di seluruhnya itu 20 pixel. Lalu ada cross axis alignment. Jadi ini untuk mengatur anak-anak kolom untuk memenuhi lebar penuh dari kolom. Jadi ada build setting row, diatur di dalam Word, diatur juga di sort, long, juga reset. Lalu di sini ada build setting row. Ini mendefinisikan label parameternya. Lalu juga hampir sama seperti tadi. Ini cenderungnya mempunyai dua teks, yang satu untuk label pengaturan, satu untuk menampilkan nilai saat ini dari pengaturan dalam menit. Lalu ada Cupertino slider. Jadi kita memakai slider. Jadi untuk tampilan sebelumnya itu kita tidak menggunakan slider, melainkan untuk yang ada tanda tambah. Jadi di sini kita menggunakan slider. Jadi di sini nilainya value. Untuk minimalnya tadi kita sudah mendefinisikannya, minimalnya itu 1 dan nilai max value-nya itu 180. Jadi di sini ada on change, ini dipanggil ketika slidernya berubah. Jadi memperbarui pengaturan dengan update setting. Nah, seperti itu.
Ini kita bisa lihat ini di setting, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan defaultnya 25 menit yang work time, yang shortnya 5 menit dan longnya 20 menit. Jadi kita bisa atur menggunakan slider. Untuk nilai minimalnya ini 1 dan maksimalnya itu 180. Bisa kita atur, kita tekan work, dan di sini mengikuti dengan apa yang telah kita setting. Selanjutnya kita beralih ke poin ketiga, yaitu implementasi menu item untuk switch tema Dark atau Light pada aplikasi yang dibuat. Boleh menggunakan package tambahan seperti di bawah ini. Jadi kita di sini akan membuat sebuah menu untuk men-switch, untuk bisa kita pilih untuk tema Dark atau Light di aplikasi tersebut. Jadi kita bisa pergi ke link yang diberikan, lalu kita pergi ke installing, sama seperti yang Cupertino tadi, kita salin yang ini, lalu kita beralih ke VS Code kita, dan kita bisa ketikkan kode tersebut di terminal. Jika sudah terrunning, maka bisa kita cek kembali di pubspec.yaml. Nah, jika sudah terrunning gitu, maka dia akan seperti ini, dependencies adaptive theme. Ini sudah ada dependencies adaptive theme 36. Lalu setelah itu kita hanya perlu, ini saya membuat sebuah class, yaitu class theme switch. Jadi ini adalah stateful widget karena bisa berubah. Jadi kelas ini adalah untuk sakelarnya, dan di sini ada theme switch state. Ini merupakan state dari theme switch-nya. Lalu ini ada Cupertino switch. Cupertino switch ini digunakan sebagai sakelar tema. Lalu di sini ada value, adaptive theme, ditentukan berdasarkan pada tema saat ini. Lalu ada on change, ini akan dipanggil saat sakelar itu diubah. Jadi ini akan memanggil toggle theme mode dari adaptive theme untuk beralih antara mode terang atau mode gelap. Lalu di sini ada set state, ini untuk memperbarui tampilan tombol switch. Lalu di widget build di bagian app bar kita ada pop-up menu button. Di sini ada cons pop-up menu item. Ini value-nya nilainya switch theme. Lalu ada row, di dalam row ini ada icon dot like bold outline. Jadi ini icon ini melambangkan tema atau pencahayaan. Lalu ada size box, ini menambahkan ruang kosong dengan ukuran tertentu, ini 8 pixel. Lalu ada teks, jadi teks menunya itu yaitu switch. Lalu ada tips adalah widget yang kita telah buat tadi. Maka tampilannya akan seperti di sini ada ikonnya, di sini ada switch-nya, ini merupakan Cupertino. Oh ya, jangan lupa di sini kita mengimport package Flutter Cupertino-nya dan juga adaptive. Di sini jika kita beralih, maka temanya akan beralih. Seperti itu. Sekian dari video saya kali ini, dan maaf jika ada kekurangan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.